Halo guys, selamat datang di YouTube channel Alfiansi. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Meg 2 The Trench yang rilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang pecinta lingkungan yang bernama Jonas Tyler yang sedang melakukan ekspedisi bawah laut. Namun Jonas dan kawan-kawan malah mengalami insiden dan harus menghadapi 3 hiu megalodon sekaligus. Ingin tahu bagaimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan penampakan bumi 65 juta tahun yang lalu, di mana bumi masih dihuni oleh para dinosaurus. Terlihat predator amfibi sedang memakan bangkai di pinggir pantai. Namun saat menikmati makanannya, ia dikejutkan dengan kehadiran T-Rex. Saat amfibi melarikan diri ke laut, mereka malah berbalik arah setelah melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ternyata sesuatu yang mengerikan itu adalah hiu megalodon. Scene beralih di masa kini diperlihatkan Jonas Tyler yang merupakan anggota Institut Lautan yang sedang berada di tengah laut Filipina. Ia ditugaskan untuk menyelidiki kegiatan ilegal pembuangan limbah radioaktif. Di sana, Tyler memotret semua kegiatan kapal sebagai barang bukti yang akan ia bawa ke pengadilan. Setelah mendapatkan semua informasi, Tyler ketahuan oleh awak kapal yang membuat Tyler harus menghajar mereka dan segera melarikan diri. Tyler yang terpojokan lalu mengancungkan jari tengahnya dan menjeburkan diri ke tengah laut. Setelah itu, rekan setimnya yaitu Meg dan Rigas segera datang menyelamatkan Tyler. Di Institut Kelautan Cina, Zhang Yuming merupakan direktur institut tersebut dan merupakan kakak dari Su Yin, sedang melakukan tes uji coba baju selam ciptaannya. Di sana ada keponakannya yang bernama Mei Ying yang merupakan anak dari Su Yin. Setelah meninggalnya Su Yin, Mei Ying kini diasuh oleh Tyler. Malam ini merupakan perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-10. Lalu acara dibuka oleh mitra bisnis Yuming yang bernama Hilary Driscoll. Please give a warm Dalam acara itu, Yuming memberikan penghormatan kepada ayahnya dan Su Yin, serta berjanji akan melanjutkan penelitian ayahnya. Setelah itu, Yuming memperkenalkan kepada investornya dengan seekor hiu megalodon yang bernama Haiki. Di sisi lain, Jonas memperhatikan seorang pria yang bernama Montes, yang gerak-geriknya mencurigakan di tengah pengunjung. Keesokan harinya, Yuming melakukan eksperimen bersama Haiki. Ia sangat percaya jika Haiki memiliki ikatan dengannya. Jonas memperingatkan jika tindakan itu adalah ide yang buruk, karena megalodon tidak dapat dilatih. Awalnya semua berjalan dengan baik, namun tiba-tiba Haiki datang ke arah Yuming dengan cepat. Untung saja Yuming berhasil selamat. Lalu Jonas memarahi Yuming atas tindakannya itu yang terlalu berbahaya. Namun Yuming membalikan pembicaraan dengan membahas tindakan Tyler di laut Filipina yang memata-matai kegiatan pembuangan limbah radioaktif yang sama-sama berbahayanya. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat pusat penelitian yang berada di tengah laut bernama Manawan. Di malam harinya, Haiki yang tiba-tiba bertingkah aneh lalu merusak kandangnya dan kabur menuju lautan lepas. Tim Manawan seperti biasa melakukan ekspedisi bawah laut. Penyelam 1 diisi oleh Jonas, Rigas, dan Sal, sedangkan penyelam 2 diisi oleh Yuming, Lance, dan Curtis. Penyelaman ini dimonitori oleh Jess, DJ, dan Meg yang berada di markas Manawan. Jonas dikejutkan dengan kehadiran Mei Ying yang diam-diam menyelinap masuk. Karena tidak ingin membahayakan Mei Ying, Jonas meminta agar naik ke permukaan.
Namun mereka dikejutkan dengan kehadiran Haiki. Haiki berenang ke arah mereka dengan sangat cepat. Karena tidak ada waktu untuk mengaktifkan mesin anti-predator, mereka akhirnya menuju ke lapisan thermocline, yaitu lapisan yang membatasi lapisan bawah laut yang di dalamnya dihuni hewan-hewan purba seperti megalodon. Lalu mereka mendeteksi kehadiran megalodon yang ukurannya lebih besar daripada Haiki. Hiu-hiu itu seperti ingin mendatangi suatu tempat. Yu-Ming lalu mengubah planning penyelamannya. Ia ingin mengeksplor dan meneliti apa yang dilakukan para hiu megalodon ini. Tiba-tiba saja mereka menemukan stasiun dasar laut yang tidak diketahui. Mereka curiga dengan aktivitas di sana. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki tempat tersebut. Stasiun itu bertujuan untuk melakukan kegiatan tambang yang dipimpin oleh Montes. Montes yang tahu akan kehadiran Jonas dan Manawan. Dengan terpaksa, ia harus meledakkan bom yang membunuh anak buahnya. Montes, don't do it! Di Manawan, Mac mencoba menghubungi Jonas dan Yu-Ming, namun tak mendapat jawaban. Lalu Mac memerintahkan Jess untuk menyiapkan kapal penyelamat. Lalu Jess melaporkan jika kapal penyelamat telah disabotase oleh seseorang yang menyebabkan kerusakan pada panel kendali dan mustahil untuk diperbaiki. Sementara itu, kapal yang ditumpangi Jonas selamat. Mereka memperbaiki alat komunikasi dan berhasil terhubung dengan markas. Di sana, Jonas melaporkan pada Mac tentang kondisinya. Ia meminta Mac agar segera mengirim kapal penyelamat sebelum oksigen habis. Namun Mac memberitahu jika kapal itu telah disabotase. Tak ada cara lain. Jonas akan berjalan menggunakan baju selam untuk keluar dari palung itu. It's 3 kilometers. Mereka yang sudah mengenakan kostumnya segera berjalan sebelum kehabisan oksigen. Lalu Jonas dikejutkan akan kehadiran Yu-Ming yang ternyata masih selamat. Ternyata Yu-Ming hendak menyelamatkan Jonas. Setelah itu, ia akan berjalan menuju lokasi stasiun penambangan tadi. Sementara itu, Mac yang tahu ada pengkhianat di Manawan memerintahkan DJ untuk mengambil rekaman dari subteluk selama 24 jam terakhir. Sementara Jess diperintahkan memeriksa berkas personel kru dan mencari sesuatu yang mencurigakan. Saat perjalanan menuju stasiun, tiba-tiba saja Lance diterkam oleh makhluk misterius. No! We can't just leave him out there. Ternyata setelah ledakan itu, Montes masih selamat. Lalu ia ditelepon oleh dalang penambangan ilegal ini, yang ternyata Hillary Driscoll. Ia memberitahu Montes jika kru Manawan masih hidup, dan saat ini menuju ke stasiun yang akan membuat operasi ini hancur. Singkat cerita, mereka yang hendak sampai di stasiun, tiba-tiba diserang oleh predator amfibi yang ternyata masih hidup. Karena jumlah predator itu terlalu banyak, Yu-Ming lalu menyalakan flare, yang mana mengundang para megalodon itu datang. Sal yang kehabisan oksigen tak sanggup lagi untuk berjalan, sehingga ia menjadi santapan megalodon. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke stasiun tersebut. Namun sayang, helm Curtis mengalami retakan setelah serangan predator amfibi tadi, menyebabkan ledakan pada helm yang tak sanggup menahan tekanan, dan Curtis pun tewas. Setelah itu, mereka mengecek ruangan di stasiun tersebut. Mereka menemukan sebuah logam bumi langka yang ditambang perusahaan ini, di mana satu kotak kecil saja harganya mencapai $1 miliar. Sementara itu, Mei Ying berhasil terhubung dengan stasiun Manawan. Di sana, Jess memberitahu mereka terdapat sebuah pot yang berfungsi membawa mereka menuju ke permukaan. Mereka pun berhasil menemukan ruangan pot tersebut. Saat mereka mencoba mengaktifkan pot itu, tiba-tiba saja pintu tertutup dan mereka terhubung dengan Jess. Ternyata Jess adalah pengkhianat yang menyabotase kapal penyelamat. Ia juga merupakan bagian dari anak buah Driscoll. Jess kemudian melepaskan pot tersebut. Pada pot yang terakhir, Jess memberi pilihan kepada Rigas. Jika Mei Ying ingin selamat, maka ia harus menembak Jonas. Namun Rigas tak mampu melakukan itu.
Lalu Jess memberi teleponnya kepada Driscoll dan mengatakan jika dirinya akan menggunakan teknologi dan perusahaan Yu-Ming untuk menjarah lautan tanpa memperdulikan kerusakan yang terjadi. Setelah itu, Yu-Ming menghancurkan monitor tersebut. Lalu Jess diperintahkan untuk membunuh mereka semua. Mereka yang kini terjebak tak ada pilihan lain. Jonas harus berenang keluar untuk memutuskan saluran komunikasi yang berfungsi untuk membuka pintu tersebut. Jonas yang kehabisan oksigen pun pingsan. Saat ia bangun, di hadapannya sudah ada Montes. Ternyata ia memiliki dendam pribadi kepada Jonas setelah membuat dirinya dipenjara akibat melaporkan kegiatan pembuangan limbah ke laut. Mereka pun terjadi pertarungan. Akhirnya Jonas berhasil membuka pintu tersebut. Mei Ying dan yang lainnya pun selamat. Di sisi lain, Driscoll mengirim pasukannya untuk membunuh orang-orang di Manawan. Meg dan DJ terkejut melihat rekaman CCTV yang ternyata pelaku dari penyabotase adalah Jess. Sementara itu, Jonas yang berhasil mengalahkan Montes membawa kabur kapal selam miliknya. Meskipun begitu, sangat mustahil untuk bisa mencapai ke permukaan karena Megalodon akan mengetahui keberadaan mereka. Yu-Ming lantas mempunyai ide. Ia mengalihkan perhatian Megalodon dengan cara menyalakan semua lampu di stasiun. Akhirnya mereka pun berhasil lolos dari hadangan Megalodon. Sementara itu, Montes yang masih hidup menggunakan pelampung untuk mencapai permukaan. Boys, I don't want to harm you. Meg dan DJ yang berada di ruangan CCTV didatangi oleh Jess dan tentara bayarannya. DJ yang mempunyai ide lalu menyemprotkan semprotan merica yang membuat mata mereka perih. Meg dan DJ pun berhasil kabur. Jonas dan kawan-kawan akhirnya tiba di Manawan. Lalu mereka menyelinap masuk untuk menyelamatkan Meg dan DJ. Meg dan DJ yang berhasil kabur dari Jess akhirnya tertangkap juga. Setelah itu, Yu-Ming berpura-pura menjadi seorang pekerja untuk mengalihkan perhatian tentara itu. Lalu Jonas dari belakang menghajar tentara tersebut hingga pingsan. Montes yang berhasil selamat lalu menemui Jess. Ternyata ia merupakan sepasang kekasih. Di sana ia memberitahu jika Jonas sudah berada di Manawan. Jess lalu memerintahkan tentaranya untuk membunuh Jonas dan kawan-kawan. Sementara itu, para Megalodon berhasil naik ke permukaan dan menuju ke Manawan. Sedangkan Jess sedang video call dengan Driscoll dan meyakinkan bahwa ia berada di balik kaca yang tahan akan serangan Megalodon. Namun siapa sangka, hiu tersebut berhasil menembus kaca itu dan melahap Jess. Di sisi lain, Jonas dan kawan-kawan menggunakan perahu karet untuk kabur dari kejaran tentara bayaran. Namun tiba-tiba Megalodon itu menghampiri mereka. Tentara bayaran itu lalu mengejar mereka. Mereka malah mengundang perhatian Megalodon karena menyalakan mesin perahu karet. Setelah berhasil lolos dari kejaran tentara bayaran, kini mereka membuat tombak untuk melawan para Megalodon dan akan menuju ke sebuah pulau berpenghuni yang dikenal dengan Van Island. Di Van Island diperlihatkan kawanan lumba-lumba yang bertingkah aneh, seperti menghindari sesuatu. Ada juga sepasang kekasih yang tiba-tiba menghilang misterius. Tak lama kemudian, kapal yang ditumpangi para pengunjung itu diserang oleh monster laut yang bernama Kraken. Montes dan Driscoll telah tiba duluan di Pulau Island. Mereka segera bergerak mencari keberadaan Jonas dan kawan-kawan. Di waktu yang bersamaan, Jonas dan kawan-kawan memperingatkan orang-orang untuk keluar dari air. Namun tak ada yang menghiraukan mereka. Lalu Montes dan anak buahnya dikejutkan dengan kehadiran predator amfibi yang berhasil keluar dari dalam palung. Para tentara itu menembaki monster tersebut. Tembakan itu membuat Van Island menjadi chaos. Orang-orang pun malah berlari menuju air. Jonas yang sangat menyayangi Mei Ying menyuruhnya untuk bersembunyi. Sementara itu, para Megalodon yang telah sampai di Van Island menyantap semua orang yang ada di sana.
Driscoll yang berada di helikopter juga berhasil menjadi santapan para monster amfibi. Sedangkan DJ dan Rigas sedang mencari sinyal untuk menelpon bala bantuan. Nice doggies. Kini Tyler dengan speedboatnya memancing hiu itu untuk menjauh dari pantai. Sementara itu Yu-Ming dan Meg memasuki sebuah gudang untuk mencari bahan yang akan ia gunakan sebagai peledak. Namun di sana mereka malah bertemu dengan anak buah Montes. Sedangkan Jonas saat ini harus menghadapi 3 Megalodon sekaligus. Rigas dan DJ mengambil ponsel tentara yang sudah mati, namun kehadiran mereka diketahui oleh monster amfibi itu. Mereka lalu berlari menuju gudang di mana tempat Meg dan Yu-Ming ditahan. Lalu Yu-Ming memiliki ide dengan menyentuh perut DJ. Pintu pun terbuka, membuat tentara itu diserang oleh monster tersebut. Mereka pun segera kabur. Lalu DJ menelpon bala bantuan, sementara Meg dan Yu-Ming akan mencuri helikopter milik Driscoll. Jonas yang kini sedang bertarung melawan 3 hiu berhasil mengalahkan 1 hiu tersebut. Looks like someone else had the same idea. Sementara Meg dan Yu-Ming berhasil mencuri helikopter dan mereka juga membunuh semua monster amfibi itu. Lalu para wisatawan dikejutkan dengan kehadiran Kraken. Saat hendak menembakkan tombak yang terakhir, Jonas diganggu oleh Montes yang menembakinya. Kini ia harus menghadapi 2 musuh sekaligus. Di helikopter, Yu-Ming merakit sebuah bom. Ia juga melihat Mei Ying yang sedang berenang menyelamatkan seorang wanita. Yu-Ming lalu bergegas menyelamatkan Mei Ying. Karena tombaknya sudah habis, Jonas lalu membawa Megalodon itu ke tepi pantai. Ia juga berhasil mengalahkan Montes dan menjadikannya santapan Megalodon. Sementara itu Yu-Ming yang ditangkap Kraken menancapkan bomnya. Namun Kraken masih kuat. Untung saja ada Haiki yang berhasil menyelamatkan Yu-Ming. Melihat Meg masih selamat, lantas Yu-Ming segera menyelamatkannya. Namun kehadiran Yu-Ming diketahui Megalodon. Untung saja Jonas yang sigap mampu mengalihkan perhatiannya dan berhasil mengalahkan hiu tersebut. Saat berenang menuju pantai, mereka didatangi oleh Haiki. Dengan sangat tenang, Yu-Ming akhirnya berhasil membuat Haiki jinak. Situation and bad things are happening in Di akhir cerita, Jonas dan kawan-kawan sedang duduk di tepi pantai sambil merayakan keberhasilan mereka yang selamat dari santapan Megalodon. Dan film ini pun tamat. Oke guys, itulah penjelasan singkat alur cerita film The Meg 2 The Trance yang rilis pada tahun 2023. Thank you for watching, jangan lupa like and subscribe. See you guys and bye-bye.